Siapa saja nih? Muhammad Al-Basyakri ya? Kita tunggu teman-temannya sebentar ya. Sambil menunggu teman-temannya, bisa dibaca terlebih dahulu soal yang kakak sudah kirim di grup WhatsApp. Oh, ini sudah mulai berdatangan ya temannya. Yuk, yang lain diajak temannya untuk join segera di link belajar. Di sini sudah ada Firza, sudah ada Muhammad Alma Syakri, dipanggil siapa? Ada yang baru juga nih, ada Rashendria ya. Oke, di sini sudah ada beberapa siswa yang hadir. Kita tunggu sampai 10.35 ya teman-teman. Setelah itu bisa kita mulai. Kita tunggu teman-teman yang lain. Sambil diajakin yuk teman-teman untuk segera join. Ya, kakak. Diajak temannya. Bisa jelas di kalian? Di saya putus-putus, Kak. Oh, putus-putus. Oke, sebentar. Cari penutupnya ya. Tidak.
Halo, masih putus-putus kah suaranya? Masih sedikit, Kak. Masih, oke. Sebentar ya, sebentar. Kakak minta waktu 3 menit. Sambil kita tunggu lagi teman-teman yang suara kakak udah terdengar jelas? Udah, Kak. Udah, oke. Ya, kalau gitu kita mulai ya. Kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelumnya perkenalkan kakak ada guru bahasa Indonesia di bintang pelajar. Nama kakak Beauty. Di bintang pelajar biasa dipanggil Kak Yu. Insya Allah 1 semester depan kita akan belajar bahasa Indonesia bersama-sama. Ini adalah pertemuan pertama kita ya, jadi dalam materi PTN bahasa Indonesia itu Kak, maaf, Kak. Suaranya putus-putus lagi. lagi. Oke, sebentar. Sudah terdengar jelas suara kakak atau masih putus-putus? Sudah direkam ini ya? Sekarang sih udah. Oke. Iya, nanti kalau misalnya putus-putus lagi, kakak minta tolong diingetin ya, dikasih tahu kak putus-putus gitu. Iya, jadi kita belajar bahasa Indonesia hari ini dengan Kak Ayu ya. Di bahasa Indonesia, di dalam materi PTN nanti, di UTBK, bahasa Indonesia itu dibagi 2, ada PPU, ada PBM. Nanti kalau PPU itu lebih ke pemahaman umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kalau PBM itu lebih ke pemahaman bacaan dan menulis. Jadi lebih banyak tanda baca. Kalau untuk sekarang kita fokusin di temanya dulu. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan bahas ejaan dan tanda baca. Sebelumnya kakak yakin pasti kalian juga sudah gak asing lagi ya sama ejaan dan tanda baca. Pastinya di sekolah sudah sering belajar tentang kedua hal ini, ejaan dan tanda baca. Kalau misalnya kita masih suka lupa bagaimana penerapan ejaan dalam sebuah kalimat atau tanda baca dalam sebuah kalimat, lebih tepatnya tanda baca sih ya. Kalau ejaan itu kita bisa lihat di kamus atau di buku-buku rujukan bahasa kayak morfologi ataupun linguistik gitu. Kalau tanda baca itu kita bisa lihat di PUEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Nanti kakak akan buka PUEBI-nya sambil berjalan. Karena kalau misalnya kakak jelaskan dulu isi PUEBI keseluruhan, baru kita kerjakan soalnya, nanti waktunya tidak cukup. Oke yuk, bismillah. Kita mulai dari nomor 1. Jadi di pertemuan ini kakak minta kalian aktif ya, aktif berpartisipasi dalam menjawab soal. Jadi kita ibaratkan kita sedang berdiskusi, oke? Yuk kita mulai dari nomor 1. Kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan benar, perlu digarisbawahi ya di sini dengan benar. Yang mana nih kira-kira? Kita lihat yang A. Setiap pulang ke rumah, ayah tidak pernah lupa membawa oleh-oleh berupa
manisan C. Di pilihan A, apakah ada huruf kapital yang salah? Apakah ada huruf kapital yang salah? Kita lihat di sini ada berapa huruf kapital. Ada setiap, S-nya kapital. Kemudian ada Cianjur, C-nya kapital. Apakah benar Cianjur harus kapital di sana? Ada yang bisa menjawab? Lupa ya. Jadi enggak, oke, enggak kapital. Kenapa enggak kapital? Soalnya nama makanannya bukan Nama tempat. makanannya. Oke, ya nanti kita lihat ya di PWBI. Tapi sebelum itu kita tandain dulu nih, tadi ada yang jawab kalau Cianjur itu harusnya C-nya nggak kapital, kita tandain. Yuk yang B kita lihat. Meskipun harus menyeberangi selat yang berombak di sini S-nya kapital nih. Apakah S-nya harus kapital? Selat, ada nama selatnya nggak? Enggak. Nggak, jadi harusnya tidak kapital ya. Jadi di pilihan B kita sudah menemukan satu kesalahan, berarti huruf kapitalnya salah, kita coret, kita eliminasi. Yang C, Andi berencana melanjutkan sekolah di Unpad. Apakah ada penulisan huruf kapital yang salah di pilihan C? Unpad sudah benar belum? Tidak ada yang salah. Oke, tidak ada yang salah ya. Kita tandain nggak ada yang salah. Berarti nggak kita coret dulu yang C. Yang D, meskipun sudah diangkat menjadi camat, Pak Rudi tetap berusaha meluangkan waktunya bersantai bersama keluarga. Ada yang salah? Ada yang salah nggak? Camatnya benar nggak? Camatnya benar ya, karena di situ camatnya di akhir kalimat dan camat di sini tuh nggak disebutin camat dari mana gitu, camat dari daerah mana atau camatnya kecamatan mana, di situ tidak disebutkan. Jadi benar penulisan camatnya. Pak Rudi, apakah benar penulisan Pak Rudi seperti itu? Nama orang ditulis kapital tidak? Kapital. Ditulis, iya, ditulis kapital. Jadi kita tidak tandain dulu nih yang D. Nanti kita jadikan perbandingan dengan yang C setelah kita buka KBBI. Gitu. Nah, kita lihat lagi yang E. Setelah berangkat KBBI, PWBI maksudnya, maaf. Oh, ada yang jawab ini B bukan K gitu. Nanti kita lihat ya. Apakah itu di room sini yang chatnya? Nanti kita lihat sama-sama. Yang E, kita lihat dulu ya. Setelah berangkat haji, apakah benar hajinya di sini harus kapital? Hajinya di sini benar nggak harus kapital? Enggak ya, karena di sini hajinya setelah berangkat haji yang pertama ini bukan sebuah gelar. Gitu. Jadi tidak kapital. Jadi ini salah. Sekarang kita lihat pembuktiannya di PUEBI. PUEBI ini ada bentuk bukunya, bentuk printnya. Kalian bisa beli di Gramedia, tapi Kemdikbud juga sudah menyediakan laman internetnya yang bisa kita akses untuk lihat PUEBI gitu. Nah, tadi kan ada dua hal yang kita cari. Di sini ada nggak dua ya, ada berapa nih? Iya dua, Cianjur sama Unpad. Kita lihat ya, Cianjur dan Unpad. Tadi di sini kakak sudah klik nih ya, huruf kapital. Kita cari penggunaan huruf kapital. Huruf kapital sebagai nama orang, iya. Huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital sebagai unsur nama orang, tadi sudah disebutkan. Terus huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk
sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Contohnya di sini ya, gelar kehormatan. Ada Sultan Hasanuddin, ada Mahaputra Yamin gitu. Terus kita lihat lagi yang ke-5B. Ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Itu contohnya ada juga di sini. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai unsur nama jabatan, pangkat yang diikuti nama orang. Kita cari nih yang ada nama jenis tadi ya, Cianjur. Cianjur. Cianjur kita cari nih mana ya. Ada nggak pemberlakuan huruf kapital sebagai nama jenis atau nama ciri khas. Kalau kita lihat di sini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Tapi tulisannya kecil bangsa, sukunya kecil, bahasanya kecil ya. Ini kalau misalnya kurang gede, kakak zoom. Jadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, bahasa. Tapi cara penulisnya gini, bangsa, suku, bahasanya kecil, namanya yang kapital. Terus ini buat tahun, bulan, hari juga kapital, peristiwa sejarah juga kapital, nama geografi juga kapital kayak Jakarta, Asia Tenggara, Amerika Serikat. Terus kita lihat, nah ini ada jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda nih. Jadi perlu kita catat, huruf pertama nama geografi kan tadi memang kapital, tapi kalau huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri, tidak ditulis dengan huruf kapital. Kayak berlayar ke Teluk, menyeberangi selat, makanya tadi selatnya nggak kapital, karena nggak ada nama selatnya, dia bukan nama diri. Nah sekarang yang kedua, huruf pertama nama diri geografi dipakai sebagai nama jenis, tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang disebut nama jenis yang kayak gimana? Seperti ini. Jeruk Bali, kacang Bogor. Ini nama jenis kacangnya kacang Bogor. Jenis jeruknya jeruk Bali. Nangkanya namanya nangka Belanda. Dan ini tuh ada nama ilmiahnya ya. Nama jenis biasanya identik ada nama ilmiahnya. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Jadi, kakak tanya sekarang, asinan Cianjur itu nama jenis bukan? Apakah itu jenis asinan atau asinan Cianjur adalah asinan yang berasal dari Cianjur atau asinan khas Cianjur? Khas Cianjur. Yang mana? Khas Ya, khas Cianjur. Cianjur. Berarti kalau khas Cianjur, C-nya kapital tidak? Kapital ya. Kenapa kapital? Karena ini bukan nama jenis, ini nama khas gitu. Sama juga dengan penyebutan pempek Palembang. Pempeknya khas Palembang gitu. Gudeg Jogja. Gudegnya khas Jogja. Seperti itu. Kalau bukan nama jenis, dia tidak kapital. Jeruk Bali, nangka Belanda itu nggak ada yang kapital sama sekali. Tapi kalau dia nama jenis asinan dari Cianjur atau asinan khas Cianjur, gudeg khas Jogja itu adalah ciri khas. Jadi dia kapital C-nya. Jadi yang A enggak salah ya, yang A benar. Yang A benar. Tadi yang A benar. Sekarang Unpad. Apakah penulisan Unpad sebenarnya ada di PUEBI, tapi sebelumnya kakak jelasin dulu karena takut ke scroll KBBI-nya kelamaan. KBBI, PUEBI maksudnya. Jadi singkatan yang berupa nama diri itu ditulis kapital. Tapi Unpad itu singkatan atau akronim? Siapa yang tahu apa bedanya akronim dengan singkatan? Ada yang masih ingat? Pelajaran kelas 6 SD kayaknya nih, akronim dan singkatan. Oke, jadi akronim ini kependekan kata yang dibaca atau diperlakukan seperti kata baru.
Kenapa diperlakukan seperti kata baru atau seperti layaknya kata gitu, karena kita bacanya tuh Unpad gitu, nggak dibaca UNPAD, enggak gitu. Kalau singkatan, ini kependekan kata jadi kependekan kata tapi satu katanya diwakili oleh satu huruf, kayak SMP, SMA gitu. Itu adalah singkatan. Jadi itu bedanya singkatan dengan akronim. Kalau akronim itu dibacanya tuh antara huruf vokal dan konsonannya itu nyatu dibacanya. Unpad gitu. Atau contoh lain kayak apa ya? Kemdikbud. Kemdikbud itu adalah akronim. Karena dia satu kata diwakili dua huruf atau lebih gitu. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kemdikbud. Kementerian diwakili KE gitu. Jadi satu katanya diwakili lebih dari satu huruf. Kalau singkatan itu satu katanya diwakili satu huruf. Dan penulisan singkatan itu huruf kapital semua. Tapi kalau akronim yang bukan nama diri, bukan nama diri itu bukan nama instansi, bukan nama komunitas, bukan nama lembaga, atau bukan nama merek gitu ya. Itu tuh ditulis kapital tapi huruf depannya aja. Kayak Unpad ini harusnya U-nya aja yang kapital. Jadi harusnya gini, Unpad. Gitu. Unpad. Jadi kita cek nih ya di PUEBI-nya. Singkatan dan akronim. Ini ada huruf kapital sebagai huruf pertama singkatan, nama gelar. Terus mana lagi nih? Ibu, kakak, bukan ya? Udah habis ternyata. Tuh ada lagi. Kalau nggak salah kakak pernah temuin di PUBI, cuman ini di sebelah mana ya? Nanti kakak share ke grup ya foto dari screenshotan PUBI. Kalau kita cari sekarang terlalu lama gitu. Jadi yang Unpad tidak. Suara kakak masih terdengar jelas? Jelas, Kak. Oke, makasih. Jadi nanti kakak share untuk screenshot penulisan huruf kapital untuk akronim. Jadi akronim yang nama diri, kapitalnya tuh huruf depannya aja. Jadi tadi kita kan cari yang benar ya. Yang A benar, terus yang B salah karena selat. Selat di sini bukan nama diri, jadi harusnya tidak kapital. Kita merahin aja kali ya yang salah. Ini selat. Terus camatnya udah benar itu. Kalau yang C Unpadnya salah, yang E ini yang salah hajinya yang di sini gitu. Sebenarnya haji itu bukan gelar sih ya, tapi kalau di Indonesia dijadikan gelar, ya kalau misalnya dijadikan gelar ditulis di awal nama seseorang itu boleh ditulis kapital, tapi kan di sini setelah berangkat haji, ini hajinya bukan sesuatu yang harus ditulis kapital, jadi salah. Jadi di nomor 1 ini jawabannya ada 2 ya, A dan D. Artinya ada kesalahan penyusunannya. Oke, kita lanjut nomor 2. Penggunaan tanda koma yang sesuai dengan EYD terdapat dalam kalimat. Nah, tanda koma ini juga ada di PUEBI. Ini harusnya bukan EYD ya, kakak ganti PUEBI. Karena dulu tuh namanya EYD, sekarang udah nggak sekarang sih, beberapa tahun lalu sudah direvisi menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian belum punya pegangan bukunya, bisa download juga karena ada bentuk PDF-nya di Kemdikbud atau di Badan Bahasa ada. Kita cek yang A nih. Ia lupa akan janjinya karena sibuk. Ada yang salah nggak dengan kalimat A? Komanya salah nggak?
Yang A ini ada di aturan penulisan penulisan kalimat majemuk bertingkat. Kalau konjungsinya ada di tengah seperti ini, berarti harusnya ada koma nggak? Tidak. Ya, iya. Jadi harusnya ini nggak ada komanya. Komanya salah, yang ke satu, yang ke A, yang A salah A-nya. Karena komanya di sebelum karena. Kalau karenanya di awal, karena sibuk, koma, ia lupa akan janjinya, itu benar. Tapi kalau koma di sebelah karena, itu salah. Yang B, saya membeli pensil, kertas, pulpen, kertas dan pulpen di toko buku. Ada yang salah nggak? Ada Harusnya gimana? pensil, koma, kertas, koma, dan pulpen. Iya, betul. Harusnya ada tanda koma di sini. Jadi ini juga salah. Ya, A dan B salah. Yang C, di daerah kami misalnya, masih banyak yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Ada yang salah komanya? Ini adalah sebuah keterangan di daerah kami. Misalnya itu kata hubung, misal. Kayak kata hubung perincian atau kata hubung perincian lebih tepatnya. Jadi, salah nggak? Enggak ya, nggak salah. Karena ini tanda komanya bisa sebagai tanda koma yang sifatnya mewatasi gitu, mewatasi antara keterangan dan keterangan lainnya. Sama halnya kayak gini, contohnya misalnya Presiden RI, Joko Widodo, menjadi inspektur upacara. Misalnya gini kalimatnya. Nah, ini kan ada tanda koma 2 ya. Di sebelum Pak Joko dan setelah atau Widodo itu koma. Nah, koma ini sifatnya sebagai pewatas menerangkan kalau si Presiden Republik Indonesia ini adalah Pak Jokowi gitu. Jadi ini yang disebut dengan penggunaan koma pewatas. Ini komanya pewatas. Jadi diapit oleh tanda koma sebelum dan sesudahnya gitu. Yang D, saya gembira sekali kata Ibu. Komanya ini harusnya di dalam kutipan atau di luar kutipan nih? Komanya harusnya di luar kutipan atau di dalam kutipan? Untuk penulisan kalimat langsung. Ada yang masih ingat? Maksudnya kutipan gimana, Kak? Oh, ini nih. Kutipan itu tanda kutip ini. Tanda kutip. Maaf, ini nggak ada ininya ya. Coba kakak pakai ini deh. Jadi ini, tanda kutip ini, tanda kutip, ini tanda petik atau tanda kutip disebutnya ya. Ini dan ini itu tanda petik atau tanda kutip. Nah, tanda petik ini, tanda petik 2, ini menandai kalau kalimat ini adalah kalimat langsung. Atau kalau misalnya kita menemukan tanda kutip 2 di jurnal ilmiah atau di makalah, biasanya itu adalah kutipan langsung yang benar-benar diambil dari sumbernya secara langsung tanpa diubah kata-katanya atau tanpa dikurang-kurangin atau tanpa ditambah-tambahkan gitu. Ini kutipan, namanya kutipan langsung. Jadi kalau kita menemukan kalimat atau klausa yang diapit oleh tanda petik 2, itu disebut dengan kutipan langsung. Nah, jadi tanda koma di sini harusnya ada di sebelum tanda petik yang kedua atau setelah tanda petik yang kedua?
Di sebelum, iya. Jadi ini salah ya, harusnya tanda komanya ada di sebelum tanda petik ini, gitu harusnya. Oke, yang malam makin larut. Makin larut. Koma, pekerjaanku belum selesai juga. Apakah tanda koma di situ benar penggunaannya? Jadi ini adalah kalimat majemuk setara. Kalau di kalimat majemuk setara yang menggantikan konjungsi, ini harusnya di sini kan konjungsi nih. Jadi di sini maksud si penulis dia tuh menggunakan koma sebagai pengganti konjungsi. Tapi yang bisa menggantikan konjungsi setara itu bukan tanda koma, melainkan tanda titik koma. Ya, jadi ini konjungsi setara. Konjungsi setara digantikan dengan tanda titik koma kalau dalam PWBI. Jadi malam semakin larut, tetapi pekerjaanku belum selesai juga. Gitu, mengganti kata tetapi di sini. Jadi yang ada di sini tuh harusnya kata tetapi, cuman si penulis mau lebih simpel biar nggak terlalu banyak kata-katanya. Kan biasanya tuh kalau kita menuliskan sesuatu ada aturan kayak misalnya nggak boleh lebih dari berapa kata gitu kan. Kayak mau bikin esai untuk masuk universitas juga waktu itu ada yang dibatasi nggak boleh lebih dari 300 kata misalnya atau 500 kata gitu. Nah, jadi dia mengganti konjungsi atau kata hubung dengan tanda koma, salah nih. Karena yang bisa menggantikan konjungsi setara, nih konjungsi setara itu cuma titik koma. Kita bisa lihat juga di PUEBI, kita lihat di penggunaan titik koma nih. Kita tinggal klik di sebelah kiri ada titik koma. Sebelum titik 2 ada titik koma. Salah pencet, maaf. Jadi di sini ada tiga cara pemakaian tanda baca titik koma. Yang pertama, titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara. Nih, untuk memisahkan kalimat majemuk setara atau kalimat setara. Contohnya gini, hari sudah malam, titik 2, anak-anak masih membaca buku. Sama kayak yang tadi ya, kalimatnya hari sudah malam atau hari sudah larut, titik 2, pekerjaanku belum selesai. Mirip ya kalimatnya. Jadi memang benar titik koma itu bisa digunakan untuk menggantikan kata hubung majemuk setara. Ya, apa aja konjungsi yang bisa digantikan dengan titik koma? Ada tetapi, ada sedangkan. Nih, kalau kita lihat di contoh kalimat kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik 2, ibu menuliskan makalah, titik 2, adik membaca cerita pendek, titik. Jadi kita ganti pakai kata sedangkan nih. Ayah menyelesaikan pekerjaan, sedangkan ibu menulis makalah, sedangkan adik membaca cerita pendek. Itu. Jadi konjungsi setara yang bisa digantikan dengan tanda titik koma adalah tetapi dan sedangkan. Ya, diingat-ingat ya, dicatat kalau perlu. Digantikan sama tanda titik koma gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sebelum kita lanjut ke nomor 3, belum dijawab ya, maaf, belum dijawab tadi yang nomor 2-nya. Jadi yang benar yang mana nih di nomor 2? Yang tadi yang ternyata salah tanda titik tanda komanya. Jadi yang benar yang C ya. Jawabannya C nomor 2. Sebelum kita lanjut ke nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Kak. Kita lanjut. Kalau saya mau tanya, Kak. Oh iya, boleh. Kalau misalkan yang itu pakai kata pakai apa namanya? Konjungsi, komanya ada di mana, Kak? Nggak ada koma. Jadi Nggak ada. langsung titik. Jadi kayak yang kita bisa
sebelumnya aja Kak. Iya, Kayak yang di option A itu ya Kak. kayak yang di option A, iya nggak boleh pakai koma. Tapi beda ya kalau di option A ini jenis kalimatnya ini bertingkat. Ini majemuk bertingkat. Majemuk bertingkat. Kalau yang E ini majemuk setara nih. Ini majemuk setara. Nah, kalau misalnya kita mau hilangin tanda komanya, kita langsung bikin gini, malam semakin larut, malam makin. Yang baku ternyata makin, bukan semakin. Kalian bisa cek di KBBI. Malam makin larut, sedangkan tetapi di sini bukan sedangkan, tetapi pekerjaanku belum selesai juga. Gitu. Jadi nggak usah pakai koma karena tadi kan tanda komanya dihilangkan. Kalau mau diganti titik koma boleh. Atau kalau mau diganti dengan konjungsinya langsung tetapi juga boleh gitu. Jadi tadi ya tanda titik koma bisa menggantikan konjungsi setara yaitu konjungsi tetapi dan sedangkan. Dua konjungsi itu, tetapi sedangkan. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita lanjut ke nomor 3. Penulisan tanda baca yang sesuai dengan lagi-lagi EYD. Oke, kita ganti PUEBI. Ini ya. Nah, kira-kira nih, menurut kalian yang mana? A, B, C, D, atau E? Ada yang mau jawab dulu? Nggak apa-apa, salah E ya juga. Kak. Yang E, oke. Kenapa yang E? RP sama angka setelahnya itu udah dipisahin sebelah. Iya, betul, pinter. Jadi yang E ya jawabannya. Kenapa? Karena kalau menuliskan angka terlebih ini jumlah nominal uang, rupiahnya disingkat RP seperti ini, itu nggak boleh ada spasi, ini ada spasi, salahnya di A, B itu ada spasi. Di C dia pakai titik, terus dipakein spasi lagi gitu, itu salah. Yang D sama aja kayak yang C. Jadi harusnya tanpa titik dan tanpa spasi. Diinget-inget ya, sebenarnya ini dari kelas 9 udah pernah belajar ini ya. Jadi insya Allah sih kakak yakin kalian semua masih ingat. Tanpa titik, tanpa spasi, langsung angka. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Penulisan gabungan kata di bawah ini yang benar, kecuali, berarti kita cari yang salah. Ini kadang, jadi kalian kalau mau baca soal bahasa Indonesia, di materi UTBK ataupun materi-materi untuk persiapan masuk PTN itu harus benar-benar teliti ya, karena ini tuh kadang ada jebakan Batman-nya. Kadang nggak kelihatan gitu, kadang kayak nggak teliti, harus teliti banget deh. Ini kita cari yang salah. Yang A kita lihat. Ada yang salah nggak? Kerjasama, tanggung jawab, tanda tangan, terima kasih. Kerjasama disambung atau dipisah tulisnya? Penulisannya. Kerjasama penulisannya disambung atau dipisah? Yuk, boleh lo sambil dijawab. Sambung Nggak bisa. bisa. Pisah, iya. Dipisah. Dipisah, kerja sama. Kerja sama. Tanda tangan digabung apa dipisah? Tanda tangan. Tanda tangan itu ada satu kata atau ada dua kata? Dua. Ya. Oke, dua kata. Berasal dari kata tanda sama tangan. Apakah harus ditulis sambung tanpa spasi? Ada yang mau jawab? Kakak
Kakak kasih kesempatan dulu nih kalau ada yang mau jawab. Enggak ya? Oh, maaf, kakak mencuri kesempatan kalian jadinya nih. Tadi ada yang mau jawab. Jadi tanda tangan ini penulisannya tidak digabung. Jadi tanda tangan ini adalah dua kata yang berbeda. Tapi kalau misalnya diberi imbuhan tuh kayak gimana? Kayak misalnya menandatangani. Itu beda lagi penulisannya. Kalau menandatangani ini digabung tulisannya. Kenapa? Karena dia udah dapet imbuhan me dan imbuhan i. Dia dapat awalan dan akhiran. Sehingga kedua kata itu ditulis serangkai, tidak dipisah, tidak pakai spasi. Gitu. Gitu ya. Tanda tangan, kerjasama, dipisah. Terima kasih, dipisah. Yang B, semi permanen. Dipisah nggak semi permanen? Kalau kita lihat di sini ada imbuhan asingnya nih, semi. Waktu kelas berapa ya? Kelas 9 atau kelas 8 SMP, kalian pernah dapat materi imbuhan asing, kalau nggak salah, atau kelas 7. Imbuhan asing. Nah, imbuhan asing itu kayak ada non, ada intra, antar, semi, manca, pasca. Itu harusnya ditulis serangkai atau dipisah. Ini sebenarnya bisa kita cek di KBBI nih. Kalau cek kata itu di KBBI. Kalau cek huruf kapital, huruf miring, huruf huruf kapital, huruf miring, terus tanda baca itu di PUEBI. Semi permanen itu harusnya dipisah atau dirangkai. Dirangkai ya, semi permanen. Mancanegara, manca itu selalu ditulis serangkai. Nih kakak contohin deh di KBBI. Semi. Kalau kita cari kata semi, kalau kita klik yang awal, ini artinya musim semi. Kalau semi yang ini tuh semi yang pakai tanda hubung. Nih, bentuk terikat tengah bagian. Jadi benar ya, dia ditulis serangkai. Jadi kalau misalnya kita cari semi, kalau kita scroll ke bawah, ada semi kimia, semi konduktor, ada semilir, ada semilogam. Semilir kayak bukan imbuhan ya, ada seminal. Seminai itu jadi ditulis serangkai. Manca juga seperti itu, sama halnya kayak semi. Manca bentuk terikat asing luar, mancanegara. Nih kita lihat penulisannya ya, mancanegara digabung tanpa spasi. Pasca juga, pasca panen, pasca sarjana itu ditulis serangkai. Pasca bayar nih yang erat sama kehidupan kita, ada pasca bayar, pasca cedera, mungkin yang biasa hobi main futsal, terus ada pasca bedah, banyak ya, gitu. Sapta krida, sapta itu artinya apa sih? Sapta 7 deh kalau nggak salah, sapta tuh artinya. Nah di sini ada sapta, terus tanda hubung nih, tanda strip. Tanda strip itu kalau di bahasa asing kan kita sebutnya strip ya, tapi kalau di bahasa Indonesia ini namanya tanda hubung. Nih, sapta kita klik bentuk terikat artinya 7. Jadi dia harus ditulis serangkai. Ini mohon maaf ada backsound orang ngelas ya di perumahan kakak, agak berisik. Jadi ini benar semua nih. Semi permanen, mancanegara, pasca sarjana, sapta krida. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu atau bagaimana kita bisa bedain mana kata yang harus ditulis serangkai dan mana kata yang ditulis dengan spasi. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia nggak ada rumusnya untuk mengetahui mana kata yang harus ditulis serangkai, mana kata yang harus dipisah penulisannya. Jadi kita harus banyak-banyak baca. Kalau misalnya
kalian lagi punya banyak waktu luang, kalian manfaatin buat baca daftar selingan atau daftar kata-kata yang ditulis, kata gabung yang ditulis rangkai ada di lamannya Kemdikbud atau Badan Bahasa. Tapi ini juga bisa kita cirikan sendiri. Gimana cara kita mencirikannya? Kalau misalnya dua kata itu berasal dari bahasa Indonesia, tanda tangan, dan dia tidak diberi imbuhan, berarti dia ditulis terpisah. Itu cirinya yang pertama. Kalau bukan kalau misalnya dia nggak dikasih imbuhan awalan dan akhiran, dan itu berasal dari bahasa Indonesia kayak tanda tangan, tanggung jawab, itu ditulisnya terpisah. Karena tanggung jawab itu kalau dikasih imbuhan itu bisa digabung kayak apa ya? Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Ini imbuhannya apa? Imbuhannya adalah pean. Imbuhannya pean, pertanggungjawaban. Gitu ya, ciri yang pertama, kalau kata-katanya berasal dari bahasa Indonesia dan tidak diberi awalan akhiran, imbuhan awal dan akhir, berarti tulisannya dipisah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ini di sini seperti ada imbuhan asing, kayak semi, manca, pasca, intra, antar, gitu. Intra kalimat, antar kalimat itu ditulis disambung kayak gini. Intra kalimat, antar kalimat, gitu. Itu ditulis serangkai. Itu aja sih yang bisa kita ciriin. Kalau yang lainnya mungkin kita harus rajin-rajin baca daftar kata mana yang harus dirangkai dan mana yang harus dipisah gitu. Kita cek yang C. Kan tadi yang A itu udah ada yang salah ya. Kerjasama salah, tanda tangan salah. Yang C udah benar, berarti yang lain apakah sudah benar? Yang C acap kali, ada kalanya. Acap kali itu ditulisnya disambung atau dipisah? Siapa yang tahu? Acap kali dipisah ya, acap kali. Kita cek di KBBI ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia acap kali. Ya, nih kita ketemu di daftar kedua acap kali. Kita klik dipisah ya penulisannya. Terus ada kalanya itu digabung. Kenapa? Soalnya memang peraturan penulisannya seperti itu. Kalau ini nggak ada rumusnya, ada kalanya. Tapi kalau untuk nya itu kan kata rujuk, bisa berfungsi sebagai kata ganti kepemilikannya itu. Atau bisa dimaknai sebagai kata rujukan juga. Jadi ada dua kemungkinan, entah itu kata rujukan atau kata ganti kepemilikan. Tapi yang jelas penulisannya NYA itu harus disambung dengan kata sebelumnya. Ada kalanya, bukunya, miliknya, itu disambung ya, ingat-ingat penulisannya disambung. Terus barangkali apakah digabung penulisannya? Iya, digabung. Bagaimana juga digabung gitu. Mata ajar ini dipisah. Ini kan dari dua kata yang berbeda, mata dan ajar. Dan nggak dikasih imbuhan sama sekali di sini kan, nggak ada awalan dan nggak ada akhiran. Jadi yang bisa menyatukan kata itu cuman awalan dan akhiran ya. Kalau misalnya dia cuma dapat awalan aja, nggak bisa digabung. Kalau dia dapatnya awalan dan akhiran baru bisa digabung. Kayak tadi nih, kayak yang di pertanggungjawaban itu kan pe sama an. Kalau yang menandatangani me sama i, mei, bukan meni, mei ya. Jadi imbuhan itu ada banyak, ada awalan, akhiran, sisipan, atau ada kedua-duanya. Ada, kalau yang kedua-duanya awalan dan akhiran itu ada mean, pean, mean kayaknya nggak ada deh, pean, mei, sama mekan. Mean nggak ada, mekan adanya. Mekan, mei, pean. Sama beran, itu imbuhan.
Terus ini ada meja tulis, itu juga 2 kata yang berbeda dan nggak diberi imbuhan awalan ataupun akhiran, jadi ditulis terpisah. Orang tua juga, simpang 4 itu juga ditulis terpisah. Kemudian yang kacamata, duka cita, sapu tangan, halal bihalal. Ini juga ditulis serangkai. Kenapa? Karena ini nggak ada rumusnya juga ya. Karena memang ini ada datanya tersendiri kalau ini. Jadi kita harus hafalin gitu. Ini ditulis serangkai, ditulis serangkai bener. Ini juga duka cita, sapu tangan juga, halal bihalal juga. Halal bihalal tuh kata serapan sih kalau halal bihalal. Kacamata di sini adalah bisa dibilang kata majemuk kacamata. Jadi gabungan kata itu kan ada banyak ya, gabungan kata. Ada 3 sih gabungan kata, nggak banyak. Gabungan kata. Gabungan kata itu ada frasa, nih. Yang kedua ada kata majemuk. Dan yang ketiga ada idiom. Nah, ketiga-tiganya ini tuh punya perbedaan tersendiri. Kalau frasa itu kelas 12 nanti kita belajar frasa di pelajaran teks cerita sejarah. Kalau kalian sudah masuk pelajaran teks cerita sejarah, biasanya di situ ada unsur kebahasaan yang berupa frasa. Ada frasa nominal, frasa verba, ada frasa positif dan lain-lainnya. Frasa itu contohnya kayak sedang mandi, sedang tidur. Jadi dia gabungan kata yang bersifat non predikatif. Gitu. Jadi dia nggak berseberangan letak antara kedua frasanya. Misalnya gini, tadi kan dia sedang tidur di rumah. Dia subjek sedang tidur, predikat di rumah, keterangan. Frasanya di sini bukan dia sedang tidur, tapi frasanya adalah sedang tidur. Kenapa? Karena dia di sini subjek. Jadi nggak boleh berseberangan. Jadi dia hanya menempati satu posisi. Kalau di predikat ya di predikat aja, kalau di subjek ya di subjek aja. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau di dalam satu kalimat itu ada lebih dari satu frasa. Kayak gini, ini di rumah juga adalah frasa, ini namanya frasa preposisional. Gitu, karena dia pakai preposisi di. Contoh lain, kakaknya atau ayahnya, ayah saya akan pergi besok. Ayah saya subjek akan pergi, predikat, besok, keterangan. Ayah saya ini frasa, akan pergi ini frasa. Frasa kedua, besok itu keterangan, dia bukan frasa. Jadi bukan pergi besok frasanya. Jadi frasa itu menempati satu kedudukan. Gitu ya. Ini frasa. Oke, kalau misalnya kata majemuk gimana? Kata majemuk itu dia tuh nggak bisa menempati kedudukan kayak frasa tadi. Kalau di frasa kan ada inti frasanya, kayak sedang tidur intinya tidur. Ayah saya ya intinya ayah, akan pergi intinya pergi. Kalau kata majemuk nggak bisa, karena kata majemuk itu dia menimbulkan makna baru. Kacamata, bukan berarti kaca di dalam mata, tapi kaca untuk membantu penglihatan supaya lebih jelas gitu. Sapu tangan bukan berarti alat menyapu tangan, tapi ini adalah biasanya selembar kain yang digunakan untuk mengelap tangan. Gitu, itu yang disebut kata majemuk. Jadi gabungan kata yang menimbulkan makna baru, tapi maknanya masih bergantung pada salah satu katanya. Kacamata ya, kaca bantu untuk mata, untuk penglihatan mata gitu. Sapu tangan itu biasanya lap untuk membersihkan tangan gitu. Itu kata majemuk. Idiom itu adalah ungkapan, bisa dibilang ungkapan, dan itu tuh dia pakai bahasa kiasan kalau idiom gitu ya. Jadi contohnya misalnya naik daun, terus apalagi ya, naik darah, naik daun, itu idiom gitu. Oke.
kita lihat lanjutannya. Jadi ini jawabannya yang nomor 4 adalah yang A, karena yang A ini yang salah tadi. Nomor 5, kalimat yang baik. Sebelum kita ke nomor 5, ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut ya. Lanjut, oke. Kita lanjut. Nomor 5, kalimat yang baik ditinjau dari segi ejaannya adalah dari segi ejaan nih, perkembangan agama Islam pada abad 16 ditandai oleh munculnya paham tasawuf. Ada yang salah nggak? Paham atau paham? F atau P yang baku? Yang baku paham atau paham? P. P. Oke. P, kita cek ya. Apakah ada paham? Ada, tapi kalau kita klik, itu bentuk tidak baku dari paham. Iya, benar ya, kamu tadi yang jawab ini harusnya paham. Jadi, yang A salah. Kalau kalimat yang baik, berarti kita cari yang benar. Cari yang benar. Yang itu nggak boleh disingkat. Yang benar. Gitu. Kecermatan yang B, kita lihat kecermatan memilih kata sangat diperlukan dalam kegiatan mengarang. Begitu nasihat Pak Is sewaktu saya belajar di Depok. Apakah ada kata-kata yang salah penulisannya? Ada yang salah nggak? Kecermatan memilih kata sangat diperlukan. Kecermatan memilih kata subjek diperlukan predikat. Sebenarnya nggak usah dianalisis sih unsur kalimat yang kita langsung lihat aja ejaannya ada yang salah nggak nih. Depok harus kapital, iya betul. Terus nasihat yang baku nasihat atau nasehat? Nasihat. Iya Nasihat. betul. Nasihat udah baku. Jadi kalau kita lihat yang B nggak ada yang salah, udah benar semua. Kita lihat yang C. Karena belum ada yang dirubah, peraturan ini masih berlaku. Ada yang salah nggak di sini? Tadi kan ini paham. Yang baku dirubah atau diubah? Diubah. Iya, pintar. Diubah. Karena kata dasarnya apa? Ubah, bukan rubah. Rubah ada sih kata dasar rubah di KBBI. Cuman itu adalah hewan, bukan kata kerja. Kalau ini kan menunjukkan kata kerja pasif nih. Diubah harusnya, bukan dirubah. Diubah. Kalau dirubah berarti dia dijadikan rubah gitu kan. Jadinya aneh ya. Diubah harusnya. Jadi yang C salah. Yang D, kreativitas harus diselaraskan dengan efisiensi dan efektivitas. Ada yang salah nggak di sini? Kreativitas F atau V? Siapa yang ingat? Kreativitas F atau V? Kreativitas itu berasal dari kata nih, kreatif, kata dasarnya kreatif, ditambah imbuhan itas. Gimana penulisannya? Jadi gini, kreativitas. F-nya di sini berubah jadi V. Begitu juga dengan efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif. Efektif ditambah imbuhan itas. Sama dengan efektivitas. Gitu. Kalau misalnya kita tulisnya kreatif atau efektif aja, itu pakai F. Tapi kalau misalnya udah diberi imbuhan itas, itu berubah. F-nya jadi V. Karena ini merupakan
kata serapan nih, kreatif, efektif, itu serapan, kata serapan dari bahasa asing. Kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia. Kalau kita lihat kreatif itu kan kreatif gitu kan, kalau nggak salah, atau F kalau dari dalam bahasa Inggris. Kalau lupa. Jadi ini udah diadaptasi. Nanti kita belajar bagaimana proses menyerap kata dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini yang D salah. Kreativitas dan efektivitas harusnya pakai V. Yang E sekarang. Yang E, sikap atau pandangan yang terlalu ekstrim tidak semestinya mendapat tempat di sini. Ekstrim. Yang baku ekstrim atau ekstrem tulisannya. Ekstrem. Iya, ekstrem pakai E ya. Ekstrem. Jadi ini salah juga. Kita bisa buktiin di KBBI sebenarnya nih. Tapi kan nggak bisa kita kalau ujian buka KBBI. Jadi kita harus tahu konsepnya. Tadi ekstrem, tulisannya ekstrem. Bentuk tidak baku dari ekstrim di sini ada tulisannya ya. Terus tadi aktivitas, coba aktif. Aktivitas kita klik, coba yang aktivitas. Ternyata kalau kita klik aktivitas pakai F di KBBI, ini di aplikasinya ya, tapi bukan di website. Bentuk tidak baku dari aktivitas. Jadi yang baku pakai V, aktivitas gitu. KBBI bisa kalian unduh di Play Store ataupun di App Store biar lebih mudah. Jadi itu bisa diakses secara offline. Kalau mau yang secara online atau daring ya bisa di laman kbbi.go.id. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang benar yang B. Yang lain salah karena udah kakak tandain merah-merah ya yang salah. Yang nomor 6, penulisan kalimat berikut tidak sesuai dengan kaidah kecuali tidak sesuai dengan kaidah. Berarti kita cari yang benar. Cari yang benar. Yang mana nih yang benar? Kita cek yang A. Dunia kita sekarang memang jauh lebih kompleks dibanding dengan masa lalu karena teknologi. Benar nggak sih tulisannya teknologi kayak gini? Benar nggak? Menurut kalian? Salah ya? Salah, iya. Harusnya gimana? Pakai K. Iya, pakai K. Harusnya teknologi. Biasa aja teknologi, bukan teknologi. Gitu. Jadi, ini salah yang A, udah salah. Terus di sini ada kata yang belum tadi kita baca ya, yang makin canggih telah membantu orang lebih efisien dan cerdas, juga lebih terbuka. Nggak ada yang salah sih, cuman teknologi aja yang salahnya ya. Yang B, kini di era perkembangan teknologi informasi, sampai situ keterangannya, kita dengan mudah bisa diteropong dan meneropong pendapat, pemikiran, emosi, kedalaman etika, bahkan tata krama kita lewat status Facebook, YM ya Homail itu dulu banget ya, tapi terus juga forum diskusi di berbagai situs internet. Oke, di sini ada penulisan Facebook sama YM nih di sini. Facebook itu nama diri bukan? Nama aplikasi. Nama instansi. Iya, nama instansi. Jadi nama instansi, nama perusahaan ya. Jadi harusnya Facebook. Jaringan kakak terganggu kah? Enggak kan ya? Facebook F-nya harusnya kapital. Harusnya kapital, jadi salah. Tapi gini, walaupun dia berasal dari bahasa asing ya,
nama merek, nama lembaga, nama instansi, nama diri. Pokoknya nama diri kan bisa nama merek, nama lembaga, nama instansi, nama komunitas. Walaupun dia pakai bahasa asing, tapi dia nggak dicetak miring. Cuman dikapitalin aja, karena itu nama diri gitu. Sama aja kayak nama orang. Masa kita mau nulis nama orang pakai huruf dicetak miring gitu? Enggak. Tapi kalau bahasa asing yang bukan nama diri, bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa yang lain gitu, itu harus ditulis dengan cetak miring. Begitu juga dengan bahasa daerah ya. Bahasa daerah itu juga dicetak miring. Yang C. Gus Dur telah berpulang, kata rohaniawan itu. Tapi ajarannya tentang demokrasi dan toleransi beragama masih perlu dikembangkan dalam masyarakat kita yang multikultural. Pertama kita lihat di sini ada multikultural. Apakah itu ditulis serangkai atau tidak? Multi, biasanya multi sih digabung ya, multimedia, multi. Nah, kita lihat ya, di sini multibahasa, multibahasawan, multibut, multidimensi, itu ditulis serangkai. Jadi penulisannya salah nih, yang C, harusnya gini. Masih pakai ini ya, ini multikultural. Terus ini tuh juga ada tanda petik ya di sini nih, yang di ini tanda petik ini, tahu-tahu udah ada tanda petik di belakangnya, di depannya nggak ada. Harusnya kan di depannya ada gitu. Jadi harusnya kalau misalnya kita mau benerin, ini Gus Dur. Gus Dur itu ditulisnya kalau dipisah harusnya durnya kapital. Telah berpulang, koma, baru tanda petik, terus kata rohaniawan itu. Kata rohaniawan itu. Gitu, harusnya seperti itu. Terus tadi ini Facebook harusnya gini ya, Facebook. Ya, gitu untuk pembetulannya. Nah, yang D, meskipun sering kontroversial, pengaruh Gus Dur terbukti masih sangat kuat dan diikuti oleh ribuan santrinya. Ada yang salah nggak nih? Kalau kita lihat di sini ada kata kontroversial, benar nggak penulisannya seperti itu, kontroversial? Benar nggak? Ini kontroversial yang di sini benar nggak penulisannya? Kontroversi. Ada yang mau jawab? Kontroversi, benar ya? Ada yang salah dengan kata kontroversial. Tidak. Yuk kita lihat di KBBI. Kontroversi. Nah, ada nih kontroversial dan ini sudah langsung ada maknanya. Jadi ini adalah baku. Artinya bersifat menimbulkan perdebatan karena pandangannya yang radikal. Gitu. Oke, jadi yang D nggak ada yang salah. Yang E, kita lihat yang E, Presiden SBY mengatakan dalam penyusunan draft itu bahasa apa sih? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa asing atau bahasa Indonesia draft? Asing. Bahasa asing. Sebenarnya ada juga yang di dalam bahasa Indonesia, tapi nggak pakai T. Draft aja biasa kalau di bahasa Indonesia nih. Draft. Tuh, draft ini rancangan atau konsep, surat, dan sebagainya. Jadi nggak pakai T kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi penulisan draft di sini salah karena dia masih di bahasa asing. Sebenarnya kalau ini ditulis bercetak miring draftnya, ditulisnya dengan cetak miring, itu nggak apa-apa, nggak salah. Tapi karena di sini dia pakai bahasa asing dan nggak dicetak miring, itu salah gitu. Jadi minimal kalau misalnya kita mau tetap mempertahankan bahasa asing, kita
ditulis dengan cetak miring. Tapi kalau nggak mau repot cetak miring, ya kita cari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris draft pakai FT, dalam bahasa Indonesia draft itu gimana gitu. Oke, jadi yang E juga salah. Jadi jawabannya adalah yang mana? D ya. Yang D jawabannya. Yang nggak ada salahnya. Tadi kita diminta untuk cari yang benar. Oke, lanjut ke nomor 7. Kata yang dicetak miring di bawah ini memenuhi syarat gabungan kata yang tepat, kecuali syarat gabungan kata. Anti. Anti itu ditulis digabung atau dipisah? Siapa yang sudah pernah tahu sebelumnya? Ada yang tahu? Dipisah ya, Kak? Dipisah. Ada yang mau jawab lagi tuh tadi kayaknya temannya ya? Ada yang bilang dipisah dan ada yang bilang digabung kalau nggak salah tadi. Coba kita cek ya di KBBI ya. Anti. Ada dua nih ternyata, ada yang paling atas dan ada yang di nomor 2. Anti yang di atas tuh artinya tidak setuju, tidak suka. Coba kalau anti yang di bawah, anti. Bentuk terikat, melawan, menentang, memusuhi. Gitu. Coba kalau kita lihat anti yang lain, anti alergi, anti amilase, anti anemia, anti aglina, semuanya ditulis di gabung tanpa spasi, ditulis serangkai. Coba anti korupsi, bisa nggak kita tulis? Ada nih, anti korupsi, ditulisnya di gabung ya. Jadi ini sudah benar. Yang benar kita kasih warna biru, anti korupsi. Oke, yang B, prabayar. Tadi pasca bayar, kita sudah belajar pasca bayar di atas tadi di nomor sebelumnya. Sekarang kalau prabayar, apakah penulisannya sama dengan pasca bayar digabung seperti ini atau dipisah? Gabung. Iya, pintar, digabung. Prabayar digabung. Yang C, nih ada lagi. Bom yang ditemukan di bus antar kota nih. Kan biasanya kita sering banget nih dengar kata antar kota, antar provinsi, antar sekolah, antar kelas. Apakah penulisannya digabung atau dipisah? Antar. Kalau antar jemput itu dipisah ya, karena itu artinya beda lagi sama antar sekolah, antar kota, antar jemput. Itu berarti antarnya berarti mengantarkan. Coba kita cari di KBBI. Seharusnya sih kalau antar kota, antar provinsi itu tulisannya digabung. Antar. Nah, kita lihat di sini ada macam-macam antar, banyak banget nih. Ada antar belanja, antar jemput, antar pinang, antar mengantar. Nah, sekarang kita lihat di bawah sini ada antar bangsa, antar benua, antar bintang, antar daerah. Ternyata penulisannya digabung, ditulis serangkai. Kita lihat nih antar bangsa. Antara bangsa satu dengan yang lain. Berarti kalau antar kota kan antar kota yang satu dengan kota yang lain. Jadi seharusnya penulisannya pun digabung. Jadi kakak kasih warna merah ya, yang salah yang warna merah. Di sini tulisannya harusnya antar kota. Contoh lain, antar provinsi. Antar sekolah. Sekolah, maaf. Gitu. Beda, tapi beda sama antar jemput. Karena antar di sini artinya mengantar. Ya, beda. Oh, ini benar. Gitu. Yang D, dasawarsa. Ada dasawarsa nih. Dasawarsa tuh benar nggak tulisannya digabung dasawarsa? Benar. Benar, iya.
Jadi benar ya ini yang D, yang E kita cek. Subbab, benar nggak subbab? Subbab. Kita cek ya, subbab. Benar sih kayaknya. Nah, nih subbab. Subbab. Bagian dari bab, anak bab gitu. Tadi ada di agak ke bawah gitu. Ini kakak scroll sampai dia yang paling atas subbab ya, tulisannya gitu ya. Jadi subbab itu penulisannya digabung. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Cara lihatnya di KBBI, tapi kan sekarang masih belajar, kalian masih punya waktu banyak sebelum menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Jadi banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak belajar, insya Allah lama-kelamaan pembendaharaan kata kalian meningkat, sehingga kalian udah lebih fasih untuk membedakan mana kata yang harus ditulis digabung, dan mana kata yang harus ditulis terpisah, kayak gitu. Yang nomor 8 sekarang. Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat ini. Huruf kapital lagi nih. Huruf kapital sama tanda koma itu sebenarnya peraturan penulisannya atau pedoman penulisannya tuh banyak banget di PUEBI. Makanya nanti kalau misalnya kalian punya waktu luang, kalian baca lagi PUEBI-nya, kalian pahamin. Kalau untuk dihafalin boleh, tapi jangan terlalu memaksakan, dipahamin dulu aja, nanti baru setelah itu dihafalin secara perlahan. Yang 8. Penggunaan huruf kapital yang benar. A, kita lihat. Setiap pergi ke Jogja, Pak Syarif selalu menyempatkan diri untuk mencicipi gudeg Jogja. Gudeg Jogja tadi ini nama diri atau nama khas, ciri khas atau nama jenis? Khas. Ciri Khas, ya. khas. Betul, khas berarti dia kapital ya. Gudeg Jogja. Jadi benar. Pempek Palembang, nama jenis atau nama khas? Khas. Iya, khas. Jadi kapital. Berarti kok ada 2 ya di sini yang benar. Coba nanti kita lihat. Jangan-jangan kayak yang di nomor 1 lagi. Yang C, saat ini orang yang akan melalui Selat Madura tidak harus menggunakan kapal laut lagi. Selatnya harusnya nggak kapital, Maduranya aja nih kayaknya yang kapital kalau kita lihat di PUEBI. Coba ya, apakah dia kapital? Mana tadi PUEBI-nya? Nama geografi ada di bagian nama geografi. Huruf kapital. Unsur nama bangsa, bahasa, udah ini. Oh, mana sih geografi itu? Oh, ini. Selat. Oh, kapital juga dia. Benar berarti ya. Kapital. Maaf kakak yang salah nih. Selat Madura sudah benar. Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat. Oh, ini kayaknya kecuali deh. Terus yang D. Dalam bahasa Sunda dikenal istilah unggah-ungguh. Bener nggak? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda tulisannya B-nya kapital atau enggak? Bahasa Indonesia itu ditulisnya begini. B-nya nggak kapital. Berarti bahasa Sunda B-nya kapital nggak? Enggak. Iya, enggak ya. Jadi di sini dia salah nih, bahasa Sunda. Unggah-ungguh ini dia udah benar karena dia bahasa Sunda kan. Cuman karena ini bahasa Sunda jadi ditulisnya dicetak miring. Kayak bahasa asing gitu. Bahasa daerah. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangsa juga tadi tulisannya harusnya B-nya kecil. Harusnya bangsa Indonesia.
Indonesia. Jadi ini yang huruf kapitalnya benar ada 3 A, B, C. Gitu. Jadi jawabannya ada 3. Lanjut kita ke nomor 9. Kalimat berikut ini ditulis dengan ejaan yang benar kecuali kita lihat yang A nih. Yang A gimana? Untuk mencegah, kecuali ada kecualinya. Cari yang salah, berarti kita cari yang salah. Cari yang salah. Sebenarnya yang itu nggak ditulis kapital ya, walaupun di judul, kecuali di awal kalimat, tapi nggak boleh yang di awal kalimat. Untuk mencegah penyebar luasan penyakit, diharapkan partisipasi masyarakat dalam memberantas tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk. Ada yang salah nggak? Nggak ada ya. Udah bener. Yang B, penelitian ini melibatkan, jadi untuk penulisan angka di dalam paragraf ataupun di dalam kalimat, yang penting dia nggak ditulis di awal kalimat gitu. Dan kalau misalnya jumlahnya banyak, kayak 277, itu kan kalau ditulis pakai abjad, pakai tulisan, nggak pakai angka, itu kan ada berapa kata? 277, ada 3. Kalau pokoknya lebih dari 2 kata, itu boleh ditulis dengan angka aja, gitu. Kalau lebih dari 2 kata, boleh ditulis dengan angka. Kalau 2 kata aja, 20 juga boleh ditulis dengan angka, asalkan nggak di awal kalimat. Jadi yang B benar. Yang C, olahraga dapat mencegah Alzheimer, penyakit kemunduran daya pikir, dan daya ingat akibat kematian sel-sel saraf yang berlangsung secara cepat. Nah, ini Alzheimer, ini kan dari kata penyakit ini sampai akhir, ini tuh penjelasan tentang Alzheimer itu. Jadinya benar gitu. Karena di sini nggak perlu koma, karena ini tuh koma di sini menggantikan kata bahwa bukan bahwa sih, yakni kayak gitu. Merincikan apa itu arti Alzheimer. Penyakit kemunduran daya pikir dan daya ingat akibat kematian sel-sel saraf yang berlangsung secara tepat. Itu. Dan di sini fokusnya di ejaan, bukan di tanda baca. Ejaan. Ya. Kalau tanda baca mungkin kita bisa mempersalahkannya atau mempermasalahkannya. Kita bisa lihat lagi, kita bisa analisis lagi secara detail. Tapi di sini yang difokuskan adalah ejaan. Yang D, jaringan tumor yang tumbuh meski hanya 1 atau 2 cm di bawah kulit langsung menempel ke otot dada. Untuk penulisannya sentimeter, ini udah benar ya, sentimeter. Ini Alzheimer juga udah benar tadi. Ini diabetes, rabies juga benar. Nah, kita lihat berarti yang E. Kilogram. Ada kilogram di sini. Apakah benar penulisannya seperti itu? Kita cek di KBBI. Harusnya sih kalau kita lihat sentimeter digabung, harusnya kilogram juga digabung. Kilogram. Nah, nih, kilogram itu digabung tulisannya. Jadi, yang salah adalah yang E. Ejaan. Fokusnya di ejaan, bukan di tanda baca. Karena kalau di tanda baca nih yang D bisa jadi bermasalah nih yang D. Karena ada meski, sebelum meski ada koma. Meski itu kan di majemuk bertingkat ya, kalau dia ada di tengah kalimat seharusnya nggak pakai koma, harusnya gitu. Tapi di sini yang difokuskan adalah ejaan. Kilogram nih yang salah penulisannya. Tuh. Nah, kalau yang tadi mungkin yang di A itu yang disoroti adalah partisipasi. Itu sudah benar. Kita lanjut ke nomor 10. Penulisan kata serapan yang sesuai dengan aturan EYD. Ada standarisasi, ada marginalisasi. Jadi kata serapan itu diperoleh dari 3 cara. Yang pertama, adopsi.
Yang kedua adaptasi. Yang ketiga terjemahan. Adopsi ya kayak diambil aja gitu kata-katanya langsung ke bahasa Indonesia. Jadi nggak melalui proses perubahan karena biasanya kata-katanya tuh udah sesuai sama kriteria kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya asbak. Asbak itu dari bahasa Belanda kalau nggak salah. Asbak itu adalah contoh kata serapan yang diambil tanpa perubahan. Kalau adaptasi itu ada perubahan kayak misalnya kreatif kan kreatif gitu kan kalau dipakai C kalau di bahasa asing. Tapi diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia jadi kreatif pakai K. Sama juga dengan COVID. Adaptasi. Oke, kita lihat kalau yang adaptasi ini contohnya tadi COVID, coronavirus. Tapi kalau di bahasa Indonesia, enggak COVID deh, COVID ini singkatan ya, bukan singkatan, akronim COVID tadi. Makanya yang kapital C-nya doang. Kalau di Indonesia corona. Kalau di bahasa asing corona. Ini adalah adaptasi. Ini bahasa Indonesia. Ini bahasa asing. Asingnya tuh harusnya nggak kapital sih. Kalau terjemahan kita benar-benar diartiin. Artinya dalam bahasa Indonesianya apa gitu. Arti dalam bahasa Indonesianya apa dicari. Paling gampang adopsi ya. Langsung diambil gitu aja. Adaptasi diubah. Diubah. Jadi yang A nih standarisasi. Standarisasi ini salah, harusnya standarisasi. Terus yang B, marginalisasi, ini sudah benar. Non-material ini salah, harusnya digabung nonnya. Manajerial ini, kayaknya pakai J deh. Respon ini harusnya respons. Kok jadi buka file? Nih, coba kakak cek di KBBI. Tadi ada marginalisasi, marginal. Ada ya marginalisasi di KBBI, dia ditulis serangkai. Terus kalau manajerial itu kata dasarnya manajer. Jadi dia nggak pakai G, tapi kalau pakai G dia nggak baku nih, manager. Bentuk tidak baku dari manajer. Jadi ini harusnya manajer ini harusnya manajerial, non material. Ini standarisasi. Kalau ini respon harusnya respons gitu. Jadi nomor 10 yang benar adalah yang B. Gitu. Yang benar adalah yang B. Rajin-rajin baca. Jadi intinya kalau misalnya kita mau masih menentukan apakah penulisan kata ini benar atau salah, kita rajin-rajin baca apapun yang ada di depan kalian, usahakan baca suatu hal yang positif ya. Ini sudah pukul 12 ternyata. Jadi kita sampai nomor 10 aja, nanti 11 sampai 15 bisa kalian kerjakan kalau lagi ada waktu luang. Dan nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, bisa langsung personal chat ke nomor kakak yang ada di grup WhatsApp. Oke. Kalau gitu sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Nggak ada. Oke, kalau Nggak ada, nggak insya Allah. Oke, kalau nggak ada, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Kakak mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa dicoba lagi latihannya nanti di rumah atau di sekolah kalian, kalau misalnya kalian udah sampai di asrama.
Ya, kita tutup dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam Makasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Eka. Sama-sama. Aduh, ini